Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Penyuluhan akan menyampaikan proposal terkait penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan siswa SMA terhadap potensi ekowisata mangrove. Next. Anggota dari kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Zalfa Ayuda Putri, Sandi Argirawan, Tiara Damayanti, M. Irfandi Andriansyah, dan saya sendiri, Anissa. Bagian pertama, pendahuluan akan disampaikan oleh Zalfa Ayuda Putri. Kepada Zalfa, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk bagian pertama yaitu pendahuluan. Untuk pendahuluan yaitu yang pertama adalah analisis situasi. Di hutan mangrove itu merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia yang banyak terdapat di wilayah pesisir. Dan saat ini, ekosistem mangrove telah banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, seperti pemukiman, pertambakan, kawasan industri, pelabuhan pertanian, dan lain sebagainya. Dalam ekosistem pesisir, hutan mangrove mempunyai beraneka ragam peranan antara lain sebagai penghasil bahan organik, tempat berlindung berbagai jenis binatang, tempat memijah berbagai jenis udang, habitat berbagai gastropoda, dan sebagai pelindung pantai. Serta oleh karena itu, sangatlah ideal apabila pemanfaatan hutan mangrove ini didasarkan pada asas keanekaragaman pemanfaatan, sehingga dapat memenuhi semua atau sebagian besar kepentingan yang ada. Namun dalam usaha pemanfaatannya, serba rupa itu memerlukan informasi serta pengetahuan dan berikut tentang pemahaman yang lengkap oleh semua stakeholders, terutama masyarakat pesisir dan pengetahuan terhadap siswa sekolah menengah atas pada khususnya. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya peranan mangrove dalam ekosistem pesisir telah mendorong pemanfaatan yang tidak berkelanjutan. Dalam hal itu, kami melakukan penyuluhan kepada siswa SMA guna memberikan pengetahuan terkait pentingnya keberadaan mangrove dan pemanfaatannya agar memberikan nilai guna bagi masyarakat sekitar pesisir. Dan pemanfaatannya itu berupa ekowisata mangrove. Penyuluhan ini ditujukan pada siswa sekolah menengah atas untuk memberitahukan dan menyadarkan tentang pentingnya potensi ekowisata. Dan penyuluhan ini sangat menumbuhkan rasa kepedulian bagi siswa sekolah menengah atas sehingga dapat memberi kesadaran untuk menjaga dan melestarikan ekosistem mangrove itu sendiri. Penyuluhan ini memaparkan materi tentang pentingnya keberadaan mangrove di daerah pesisir serta potensinya untuk ekowisata. Dan dipilihnya siswa sekolah menengah atas sebagai sasaran dikarenakan siswa sekolah menengah atas merupakan pelajar yang sedang dalam hal penyerapan dan pengetahuan materi. Untuk tujuan penyuluhan ini yaitu yang pertama memberikan pengetahuan kepada siswa SMA tentang pentingnya keberadaan mangrove di wilayah pesisir serta potensi ekowisata mangrove. Dan yang kedua yaitu untuk memberikan edukasi kepada siswa SMA terkait manfaat mangrove dari berbagai aspek, baik itu aspek fisik, ekologi, ekonomi, terutama untuk ekowisata. Untuk manfaat kegiatannya ini dapat mengedukasi dan menambah pengetahuan pada siswa SMA untuk lebih meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan khususnya ekosistem mangrove, serta mengetahui manfaat mangrove dari berbagai aspek, baik itu aspek fisik, aspek ekologi, terutama aspek ekonomi seperti untuk ekowisata. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zalfa Ayuda Putri atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya, bab 2 mengenai solusi dan target luaran akan disampaikan kepada M. Irfandi Andriansyah. Kepada Irfandi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi tentang solusi dan target luaran. Solusi dan target luaran yaitu pentingnya keberadaan mangrove di daerah pesisir serta potensinya untuk ekowisata.
Sehingga siswa sekolah menengah atas juga diharuskan memiliki pengetahuan tentang pentingnya keberadaan mangrove dan potensi ekowisata. Hasil survei pada SMA Negeri 1 Natar mengenai pengetahuan siswa mengenai potensi ekowisata mangrove dapat dikatakan kurang. Banyaknya siswa SMA Negeri 1 Natar yang kurang mengetahui akan potensi dari ekowisata mangrove. Mengingat pentingnya hutan mangrove bagi keberlangsungan hidup manusia, serta mencegah meluasnya kerusakan hutan mangrove, sudah sewajarnya diperlukan suatu perencanaan pengelolaan yang mempertimbangkan keberlanjutan atau kelestariannya. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh pada tanah berlumpur dan berpasir di daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem hutan mangrove juga tergolong dinamis, karena hutan mangrove dapat terus berkembang serta mengalami suksesi sesuai dengan perubahan tempat tumbuhnya. Namun, hutan mangrove juga tergolong labil, karena mudah sekali rusak dan sulit untuk pulih kembali. Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis dan subtropis yang didominasi oleh beberapa jenis mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Yang selanjutnya, pengetahuan ekowisata mangrove. Yang pertama, peluang. Pengetahuan mengenai ekowisata mangrove sangat diperlukan guna menciptakan peluang bagi masyarakat. Selanjutnya, pentingnya peranan mangrove. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya peranan mangrove dalam ekosistem pesisir telah mendorong pemanfaatan yang tidak berkelanjutan. Kemudian dukungan sarana prasarana. Pada dasarnya, pengembangan perekonomian di kawasan ekowisata sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana. Yang selanjutnya, ekowisata. Ekowisata merupakan salah satu pendekatan untuk mewujudkan pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Ekowisata adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan keaslian lingkungan alam, di mana terjadi interaksi antara lingkungan alam dan aktivitas rekreasi, konservasi, dan pengembangan, serta antara penduduk dan wisatawan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekowisata mengintegrasikan kegiatan pariwisata, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal, sehingga masyarakat setempat dapat ikut serta menikmati keuntungan dari kegiatan wisata tertentu melalui pengembangan potensi-potensi lokal yang dimiliki. Kemudian yang selanjutnya, potensi ekowisata. Potensi ekowisata merupakan semua objek, yaitu alam, budaya, buatan, yang memerlukan banyak penanganan agar dapat memberikan nilai daya tarik bagi wisatawan. Potensi ekowisata dapat dilihat dari hasil analisis daya dukung, yaitu daya dukung kawasan adalah jumlah maksimum pengunjung yang secara fisik dapat ditampung di kawasan yang disediakan pada waktu tertentu tanpa menimbulkan gangguan pada alam dan manusia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Irfandi atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya, bab 3 mengenai metode penyuluhan akan disampaikan oleh Tiara Damayanti. Kepada Tiara, dipersilakan. Selanjutnya ada metode penyuluhan. Waktu dan lokasi penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan siswa SMA terhadap potensi ekowisata mangrove ini dilakukan pada hari Sabtu 20 November pukul 8.00 sampai pukul 10. Bertempat di rumah masing-masing dengan menggunakan media Zoom meeting. Adapun alat dan bahan yang digunakan, ada alat yaitu alat tulis dan laptop, kemudian ada bahannya yaitu materi yang terkait dengan topik penyuluhan, baik berupa PowerPoint dan leaflet tentang potensi ekowisata mangrove, serta bahan pretest dan posttest terkait materi penyuluhan yang disampaikan. Adapun metode penyuluhannya yaitu metode ceramah dan diskusi, kemudian diberikan pretest, sesi tanya jawab, dan posttest. Rancangan evaluasi. Evaluasi secara keseluruhan, menganalisa hasil yang diperoleh berupa kesesuaian, evaluasi terhadap kelancaran kegiatan dan visi pelaksana. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Tiara atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya, bab 4 ada biaya dan jadwal kegiatan akan disampaikan oleh Sandi. Kepada Sandi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada tabel 1 tentang rencana anggaran biaya, di mana transportasi volumenya 5 dengan satuan liter, harga satuannya 8.000 dengan total. Lalu yang kedua ada konsumsi volume 5, satuannya buah dengan harga satuan 5.000 dengan total Rp25.000. Yang ketiga ada door price, volume 2, satuan buah, harga satuan 10.000 dengan total Rp20.000. Dan terakhir itu ada sewa Zoom meeting, volume 3, satuannya jam, harga satuan 5.000 dengan total Rp15.000. Biaya Rp100.000 dan berarti biaya per anggota yaitu Rp20.000. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Pada tabel kedua ini jadwal kegiatan penyuluhan. Yang pertama ada persiapan dan penentuan tema kegiatan dilakukan pada minggu ketiga. Lalu persiapan kegiatan dilakukan minggu keempat sampai minggu ke-12. Yang ketiga ada pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada minggu ke-13. Dan yang terakhir ada evaluasi pada minggu ke-14. Untuk tabel selanjutnya yaitu rundown acara kegiatan penyuluhan pukul 7.30 sampai pukul 8 yaitu adalah pengkondisian, dilanjutkan sampai pukul 8.15 ada pembukaan, lalu pukul 8.15 sampai 8.20 ada pretest, 8.20 sampai pukul 9 ada penyampaian materi. Setelah penyampaian materi diberikan diskusi dan tanya jawab pukul 9 sampai pukul 9.20. Lalu pukul 9.20 sampai pukul 9.30 ada post test. Selanjutnya pukul 9.30 sampai 9.40 ada door prize dan 9.40 sampai jam 10 ada penutupan. Yang kelima, di sini kita ada struktur organisasi penyuluhan. Ya, seperti struktur yang ada di video ini, dengan Ketua Zalfa Ayuda Putri, Sekretaris Anissa, Bendahara Tiara Damayanti, dan anggota M. Irfandi Andriansah dan Sandi Ergi Irawan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sandi Ergi Irawan atas penjelasannya. Saya rasa cukup. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.